آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين ya rabbal alamin. Malam ni kita tengok kitab Sabil Ibad dulu, Soleh Darat. Sebab minggu lepas kita tak sempat. Ada sikit saja topik tu, kita habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung muka surat 18. Muka surat 18, paragraf bawah tu lah. Apabila itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala: nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain, Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala: apabila para nabi dan rasul saja takut dan khawatir akan tetapnya keimanan mereka, padahal mereka maksum, yakni terjaga dari dosa, maka bagaimana dengan orang-orang selain mereka yang jelas-jelas tidak maksum? Nabi dan Rasul memang berstatus maksum, yakni terjaga dari dosa, menurut keyakinan orang-orang mukmin. Tapi mereka sama sekali tidak punya keyakinan bahawa mereka maksum. Kerana itulah mereka semua berdoa agar wafat dalam keadaan Islam dan memohon perlindungan agar tidak menjadi kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Safiyah, yakni bibi Muhammad, wahai Fatimah, wahai putri Muhammad, di hari kiamat kelak, datanglah kalian dengan membawa amal kalian. Jangan datang dengan membawa nasab kalian. Kerana aku sama sekali tidak bisa melindungimu dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga bersabda, man abta'a amaluhu lam yasra' bihi nasabuhu. Orang yang teledo dalam beramal, nasabnya tidak akan berguna. Maksud dari hadis ini, tak pantas jika ada ahlul bait yang amal dan perilakunya tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salafus salih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bani Hashim, la ya'tini an-nasu bi'a'malihim wa ta'tuni bi'ansabikum. Wahai Bani Hashim, jangan sampai nanti di hari kiamat
Orang-orang datang kepadaku dengan membawa amal baiknya, sedangkan kalian datang kepadaku dengan membawa nasab kalian. Seakan-akan Nabi bersabda, orang lain datang kepadaku membawa amal baiknya, sedangkan kalian Bani Hashim datang hanya membawa nasab kalian. Hal itu sama saja dengan mempermalukan diriku. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, yakni di dunia. Quran surah An-Najmi ayat surah 53 ayat 39. Amal baik para leluhur tidak bisa memberi manfaat sama sekali. Yang bisa memberi manfaat hanyalah amal ibadah yang kita lakukan. Maka beribadahlah kalian. Salah satu putra Nabi Nuh AS ada yang mati dalam kekufuran. Oleh kerana itu, beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, ini Kan'an. Ini, yakni Kan'an, anakku. Darah dagingku. Bagaimana bisa engkau jadikannya seperti ini? Yakni mati dalam keadaan kafir. Allah menjawab, Ya Nuh, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, yakni yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya, yakni perbuatan yang tidak baik. Quran, surah Hud, surah 11 ayat 46. Mendengar jawaban dari Allah, Nabi Nuh AS langsung tersungkur dan bersujud. Sampai 40 tahun lamanya, beliau tidak berani mengangkat pandangannya. Kerana malu atas kesalahan ungkapannya kepada Allah. Bahkan kelak di padang mahsyar, beliau juga masih tetap merasa malu kepada Allah. Ambillah pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim AS. Ayah beliau adalah orang kafir. Tapi setelah Nur Muhammad berpindah ke ibunya, atau menurut pendapat yang lain setelah kelahirannya, beliau ditakdirkan menjadi Nabi. Ini merupakan makna dari ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yukhrijul hayya minal mayyit. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Quran surah Ar-Rum surah 30 ayat 19. Sedangkan kisah Kan'an, putra Nabi Nuh AS adalah makna dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Para Sayyid Ba'lawi wajib menjalankan tuntunan kakek buyut mereka, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama salafus saleh. Sedangkan selain Bani Hashim wajib memuliakan Ahlul Bait. Jangan hanya melihat zahirnya saja. Setiap orang, baik Bani Hashim maupun selainnya, wajib melaksanakan dan berpegang teguh pada adabnya masing-masing sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu, harus mengerti mana hadis yang objeknya kepada Ahlul Bait, mana yang kepada selainnya. Fahamilah masalah ini. Seperti seorang ayah dan anaknya. Seorang anak harus memegang penuh adab seorang anak dan menjalankannya. Begitupun sang ayah. Jangan sampai seorang anak berpegang pada adab sang ayah. Begitu pula sebaliknya. Di akhir kitab ini, insya-Allah akan dijelaskan adab sebagai orang tua dan adab seorang anak. Okey. Berdasarkan pembacaan kita tadi, kita masih lagi berada di perbincangan tentang Ahlul Bait. Kan? Walaupun kita sudah
melihat kepada dalil-dalil, hujah-hujah dan kesepakatan para ulama kita ahli sunnah wal jamaah dalam menyifati ahlul bait. Sampai-sampai kita ada beberapa kategori. Ada pendapat mengatakan ahlul bait itu adalah daripada keturunan Sayyidina Ali bersama isterinya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti leluhurnya bermula dengan Sayyidina Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain dan seterusnya. Itulah ahlul bait. Itu satu pandangan yang sangat lemah. Pandangan yang kedua, ahlul bait itu adalah daripada Bani Hashim. Ini berarti Abdul Muttalib, ya. Daripada Bani Hashim berarti pecah dua itu. Bani Hashim itu yang pecah dua kan. Satu di pihak ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di pihak ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Berarti di pihak Aminah. Nah, itu Bani Hashim itu yang terpecah dua. Bani Hashim kemudian terpecah kepada Bani Muttalib. Nah, itulah Abdul Muttalib, ya. Abdullah bin Abdul Muttalib. Manakala Bani Bani apa ya? Bani Wahab. Bani Hashim juga keturunan kan. Disebut Aminah. Aminah binti apa? Aminah binti Abdul Wahab kan. Nah, disebut Bani Wahab. Oleh kerana Aminah itu perempuan, menjadi tabiat orang Arab lah perempuan itu di tepi. Yang membawa nasab itu adalah lelaki saja, tu kan? Nah, itulah. Nah, sebab itu dalam Bani Arab, orang lelaki dia pembawa nasab. Ya. Nah, orang perempuan nanti membawa nasab orang lain, betul kan? Nah, yang membawa nasab kaum ini nanti adalah anak lelaki kau. Betul? Anak lelaki kau itu katakan namanya Malik. Nanti Malik itu mendapat anak lelaki juga. Ya. Yang namanya mungkin Dolah. Betul kan? Nah, nanti Dolah bin Malik bin Mizi bin apa. Nah, begitu. Nasabnya begitu kan? Nah, dia tidak akan timbul Aminah binti Wahab. Kalau Aminah binti Wahab, Wahab bin apa? Dia tidak akan binti lagi sudah. Paham tak? Nah, di situ konsepnya. Sebab itu, nasab dibawa oleh anak lelaki. Sebab itu tradisi orang Arab, jika anak lelaki menikah seorang, tidak dapat nasabnya lelaki. Beranak saja perempuan, beranak saja perempuan, beranak saja perempuan. Berhenti kau beranak, nikah lain. Nah, itu nasabnya orang Arab, tahu kan? Nah, bukan beranak saja perempuan, beranak saja perempuan, beranak saja. Yang keempat itu tidak beranak lagi sudah. Orang Arab biasanya. Ya. Paham tak? Nah, mereka akan coba untuk untuk mewujudkan, mendatangkan anak lelaki untuk membawa nasab. Begitu. Okey. Itu yang kedua, ya. Jadi yang kedua Bani Hashim adalah Ahlul Bait adalah Bani Hashim. Nah, Bani Hashim itu yang terpecah menjadi dua. Bani Hashim, satu dipanggil Bani Muttalib. Nah, itulah yang membawa nasab secara apa ya? Membawa khusus secara nasab. Dan kemudian Bani Abdul Wahab, ya, itu disifatkan sebagai Bani sampingan kerana dia tidak membawa nasab. Faham kan? Jelas ya, Jul? Faham itu? Okey, Pak. Kau pun nanti macam itu juga. Menikah, bini beranak tambah perempuan. Kedua perempuan, ketiga perempuan. Nah, tidak berarti 3 orang sudah beranak, anaknya tidak ada pembawa nasab. Faham tak? Yang nantinya mau mau dibinkan kepada kau. Nah, bintinya 3 sudah, bintinya. Nora, Liza, Mona. Binti Zul. Nanti menikah dia. Nah, dia membawa nasab orang lain. Faham tak? Begitu. Si anak itu. Ya, jadi Zul tidak ada nasab sudah. Zul nasabnya putus tengah jalan. Ya kan? Faham tak, Zul? Oh. Okey, itu tentang nasabnya. Jadi yang kedua itu Ahlul Bait adalah berdasarkan kepada nasab. Ini yang kedua, Bani Hashim. Okay? Yang ketiganya, itu pendapat yang paling kuat itu. Pada sisi ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, pada sisi ulama-ulama lain itu berbagai-bagai pendapat.
Wahabi lain lagi. Ya. Pada sisi ulama kita ahli sunnah jamaah yang ketiga itu paling kuat. Ahlul bait itu adalah siapapun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Beriman dia kepada Allah, beriman dia kepada Rasulullah. Jelas ya? Nah itu mereka mengklasifikasikan ahlul bait baik. Keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam konteks yang umum, nah dipandang begitu. Dalam konteks yang khusus, ini pembahagian para ulama. Ada ulama yang membahagikan begitu. Umum, nah ahlul bait itu adalah semua yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi datang secara khusus, ahlul bait itu adalah Bani Hashim. Gitu kan? Nah, ada lagi pendapat yang lain. Yang umum itu adalah Bani Hashim. Yang khusus itu adalah yang ketiga, yang pertama kita sebutkan tadi, yang datang daripada Ali. Nah, ini pendapat-pendapat. Ya, sampai-sampai tidak qat'i lah. Pandangan-pandangan ini tidak qat'i, tidak putus. Okey? Tidak diputuskan. Okey, jadi kita sambung lagi pada malam yang berbahagia ini kata musannif ya, tentang itu juga. Apabila para nabi dan rasul saja takut dan khawatir akan tetapnya keimanan mereka. Nah, itu tidak dapat dinafikan. Para nabi, para rasul pun bimbang tentang keimanan kan. Nah, kita pun baca kemarin bahwa Nabi Ibrahim AS pun bimbang keimanannya. Kita istilahkan bimbang. Sampai-sampai dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala, berkata Allah, "Awalam tu'min?" Apakah engkau tidak beriman? Apakah engkau tidak yakin? Ya, begitu kan? Qala, berkata Nabi Ibrahim, "Bala, bahkan aku beriman wahai Allah. Walakin liyatma'inna qalbi," tetapi untuk menenangkan, mengukuhkan, menguatkan hatiku. Ya, itu jawapannya Nabi Ibrahim. Nah, itu apa? Itu gambaran pada menunjukkan Nabi Allah Ibrahim itu Nabi. Dalam masa yang sama dia juga Rasul. Gitu kan? Nah, menunjukkan Nabi Rasul pun bimbang, takut, khawatir itu bimbang akan tidak tetapnya iman mereka. Jelas ya? Nah. Padahal mereka maksum, padahal Nabi Rasul itu maksum. Nah, tadi kita cerita Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama saja keadaannya. Ya kan? Nah, dia pun ada sisi-sisi mohon kepada Allah. Ada sisi-sisi minta ampun kepada Allah. Ada sisi-sisi menangis-nangis, merayu-rayu dia bagi dirinya, bagi umatnya. Ya kan? Nah, padahal mereka maksum, padahal Nabi Rasul ini maksum. Apa maksud maksum? Jelas sudah. Terjaga, terpelihara dari dosa. Maksum dengan makna terjaga, terpelihara dari dosa. Kita lebih senang menggunakan istilah terpelihara. Kan? Okey. Maka bagaimana dengan orang-orang selain mereka yang jelas-jelas tidak maksum? Nah, kalau Nabi yang maksum, Nabi Rasul yang maksum itu pun takut dia, bimbang dia terkait iman. Ya, berkaitan iman, berkaitan keyakinan. Nah, bagaimana persoalannya, bagaimana orang-orang selain mereka? Orang-orang selain mereka itu siapa? Umat kan? Nah, orang-orang selain mereka umat yang jelas-jelas tidak maksum. Nah, kita yang tidak maksum ini bagaimana? Nabi yang maksum itu sendiri takut, Nabi yang maksum itu sendiri bimbang, ya kan? Khawatir dia tentang iman, tentang keyakinan. Ya, tentang iman dan keyakinan bukan saja ketika hidup ini, bahkan sampai kepada kembali ya pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membimbangi itu. Jadi kita yang tidak maksum, kita umat yang tidak maksum ini bagaimana? Itu pertanyaan. Nah, kita sendiri yang jawab ya. Tidak malukah kita kepada Nabi Rasul? Kan? Okey. Nabi dan Rasul memang berstatus maksum. Ini adalah khitab daripada Allah SWT. Ini adalah keputusan muktamad daripada Allah SWT. Bukan dari kita. Yang mana kita tidak punya hak lagi untuk kita tidak ada hak lagi untuk mempertikaikan. Gitu kan? Karena kemaksuman Nabi Rasul itu bukan datang daripada kita. Kemaksuman Nabi Rasul itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Oke. Menurut keyakinan orang-orang mukmin. Nah, itulah keyakinan orang-orang mukmin ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang mukmin mukmin ahli sunnah wal jamaah ya. Nah, nanti yang lain pun mendakwakan mukmin, tapi bukan berakidah dengan ahli sunnah. Qadariyah mendakwakan mukmin, Jabariyah mendakwakan mukmin, Khawarij mendakwakan mukmin, Syiah mendakwakan mukmin juga kan. Tapi itu bukan ahli sunnah. Yang kita maksudkan di sini adalah mukmin ahli sunnah wal jamaah. Oke. Jadi semua orang mukmin ahli sunnah wal jamaah, semua orang beriman ahli sunnah wal jamaah, ya, berpegang ya, berarti akidah kita, ya, berpegang dengan para nabi rasul itu maksum. Ya, para nabi rasul daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Maksum. Ada juga sisi-sisi lain mengatakan bahwa yang maksum itu para rasul, bukan nabi. Ya, nabi tetap saja ada kekurangan kelemahannya dari sudut manusiawi. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW kan, dari sudut manusiawinya tetap saja ada kelemahan dan kekurangan. Yang maksum dengan maksud terpelihara itu terjaga dari dosa itu adalah Rasul. Nah, ini pendapatnya, yang disebutkan pendapat. Tapi secara umum nanti dibaca para Nabi Rasul itu maksud. Ya, dibaca secara umum, disebut secara umum. Oke. Jadi, tapi mereka sama sekali tidak punya keyakinan bahwa mereka maksud. Nah, walaupun mereka itu maksud menurut keyakinan kita, tapi para Nabi Rasul itu, tapi mereka, yakni para Nabi Rasul, sama sekali tidak punya keyakinan. Tidak punya keyakinan bahwa mereka maksum. Atau dalam arti kata yang lain, mereka seperti tidak percaya bahwa mereka maksum. Faham kan? Jadi kita kaji di situ sikit. Nah, kenapa? Apakah mereka tidak percaya kepada Allah? Bukan. Mereka bahkan orang yang paling beriman. Sampai-sampai kita disuruh mencontohi mereka. Betul kan? Uswatun hasanah. Bagaimana bunyi ayatnya? Masya Allah, tabarakallah, lupa. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Ya, ambillah Nabi Rasul itu sebagai uswatun hasanah. Ini contoh teladan. Jika kamu liman kana yarjullah, jika kamu mau kepada Allah, ya, dan mau selamat di hari akhirat kelak. Ayat yang begitu bunyinya dalam Al-Quran. Ya. Oke, jadi kita kembali kepada persoalan, walaupun umat orang-orang yang beriman berpegang dengan Nabi Rasul itu maksum, tidak kira apa, boleh sebut dua tadi kan. Satu, sekelompok ulama mengatakan Nabi Rasul itu maksum. Ini yang dipakai oleh kita kebanyakan. Ya kan? Nah, sekelompok lagi para ulama mengatakan yang maksum itu Rasul. Ya kan? Sedang Nabi itu masih ada kekurangan-kekurangannya, kelemahan-kelemahannya. Boleh faham tak? Begitu. Wallahu a'lam. Ya, kita sebagai pengkaji ilmu, kita menerima kedua-dua maklumat. Begitu kan? Nah, untuk berpegang itu terserah kita. Oke. Jadi, walaupun mereka itu maksum, tetapi mereka sendiri, themselves, diri mereka sendiri, ya, para Nabi Rasul itu sama sekali tidak punya keyakinan bahwa mereka maksum. Mereka seolah-olah tidak merasakan bahwa mereka maksum. Nah, kerana itu Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita bacakan ayat tadi. Ya kan? Nah, kerana itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan merayu-rayu dia dalam doanya, dalam itu, dalam ini. Kan? Minta ampun dia sendiri. Dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfarnya kan sama seperti apa ya? Sama seperti diucapkan oleh Nabi apa? 100 kali itu apa? Kita baca daripada, itu hadis sebenarnya, tapi kita baca dalam bentuk nasihat di dalam Futhul Ghaib. Apa yang dibaca oleh Nabi Rantau? Kau blur saja kepala kau. Istighfar kan? No. Istighfar. Dikatakan 100 kali begitu kan? 100 kali istighfarnya Nabi.
Itu riwayat yang paling sahih. Ya, adapun riwayat-riwayat yang masih di status hasan sebagainya. Contoh riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, karena dia hadis ahad. Dia seorang saja yang meriwayatkan, maka para ulama meletakkan di status hasan karena dia bukan hukum, gitu kan. Nah, dikatakan Rasulullah SAW beristighfar ribuan, ataupun istilahnya tidak terbilang. Dalam bahasa Arab bila disebut tidak terbilang berarti jumlahnya banyak itu. Ya kan? Nah, bagaimana Rasulullah SAW beristighfar seolah-olah soalannya begitu. Kata Ummul Mukminin Aisyah, demi Allah, tidak terbilang. Itu menunjukkan banyak. Yang lain mengatakan ribuan. Nah, kenapa perlunya? Apa perlunya Rasulullah SAW yang maksum ini beristighfar sampai ribuan? Atau paling kurang kita sebutkan tadi dalam hadis yang begitu sahih, 100. Kenapa? Padahal dia maksum. Nah, jadi kajian ataupun pandangan-pandangan ilmiah menunjukkan bahwa seolah-olah Rasul itu sendiri pun dalam hal maksum, dia seperti tidak yakin pada dirinya. Nah, Walid dalam hal ini, Walid tidak bersetuju dengan istilah tidak yakin. Bukan Rasul tidak yakin. Bukan Nabi Rasul tidak yakin. Nah, faktanya kita sebut sudah tadi. Sisi nabinya dan sisi Rasulnya. Betul? Nah, kita sebut tadi kan. Sisi Rasulnya, ya, dia maksum. Tapi sisi nabinya, dia tetap mempunyai rasa dan nilai-nilai kehambaan. Jelas ya? Nah, nilai kehambaan itulah yang menyebabkan sang Nabi ini, sang Rasul ini, ya Allah ampunkanlah dosaku. Betul? Jelas ya? Itu fakta ya, kajian kita. Kajian setelah kita meneliti. Kenapa? Nah, itu jawabannya. Sisi sang Nabi. Nah, di sana kan ada. Dia akan merasakan kelemahan, kekurangan, kesilapan, itu kan. Nah, Nabi pun pernah tersilap juga, tahukah? Dia berpesan kepada sekelompok dalam perang apa itu? Ketika pulang daripada perang. Nah, jangan kita bersembahyang, jangan siapapun bersembahyang, itu tentang sembahyang asar itu. Kecuali di satu tempat, apa namanya, tidak ingat oleh hadis. Jadi para sahabat khilaf pemahamannya. Ada yang paham jangan sembahyang melainkan sampai di sana. Yang lain paham jangan sembahyang bagaimana bunyi ya? Ada dua khilaf ya. Satu, jangan sembahyang melainkan di tempat yang Nabi SAW sebutkan. Nah, yang satu lagi paham jangan sampai di sana baru mau sembahyang. Nah, seolahnya begitu. Paham nggak? Ya. Perang apa? Walid tidak ingat. Nah, karena kita kurang baca sejarah ya. Kita tidak bentangkan sejarah. Berkenaan dengan salat asar. Hadis ini dirakamkan oleh fuqaha ya. Dalam membincangkan salat asar itu. Satu, jangan salat ya, melainkan di wadi. Panggil wadi, satu tempat ya. Oke, di situ. Yang lagi satu paham, jangan sampai di wadi namanya itu ya, baru mau sholat. Nah, ini ayat Walidnya. Nah, jadi yang paham begini, mereka tahan sholat sehingga sampai di wadi yang disebutkan, betul? Nah, yang paham begini, mereka sebelum sampai di wadi sholat, berarti mereka sholat di pertengahan jalan. Nah, kemudian bertembung permasalahan ini. Satu kelompok mereka sholat sebelum sampai di wadi. Satu kelompok mereka sholat ketika sampai di wadi. Nah, bertembung. Kami diberitahu bahwa sholat di wadi. Yang ini beritahu, kami diberitahu sholat sebelum sampai ke wadi. Khilaf sudah, betul kan? Nah, akhirnya dirujuk kepada Rasulullah SAW. Ketika dirujuk kepada Rasulullah SAW, senyum saja. Aku yang tersalah bilang. Aku yang tersilap. Kan? Itu contoh. Paham nggak?
Nah, berarti ada tersalahnya, ada tersilap. Nah, tersalah tersilap itu dikatakan sisi kenabiannya. Paham nggak? Benar, betul, tidak salah, tidak berdosa itu sisi rasulnya. Boleh paham nggak? Ini apa ya? Ini pemahaman akhir, pemahaman terakhir. Jelas gatul? No. Jadi nanti ditanya, kenapa Nabi SAW merayu-rayu, menangis-nangis minta ampun padahal dia maksud. Nah, sisi Nabi. Ya kan? Sisi Nabi. Karena Nabi itu manusia biasa juga macam kita juga kan. Sama saja. Nah, Rasul karena dia menjalankan apa ya? Dia menyampaikan kepada umat apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan disampaikan kepada umat. Nampakkah? Oke. Karena itulah mereka semua berdoa agar wafat dalam keadaan Islam. Nah, karena itu jugalah kenapa para nabi rasul yang maksum ini pun berdoa, ya Allah, matikanlah aku dalam iman dan dalam Islam. Padahal mereka maksum saja. Hal itu tidak perlu difikirkan seolah-olahnya begitu. Tetapi sama saja mereka berdoa, ya, mereka memohon kepada Allah SWT agar wafat dalam keadaan Islam. Nah, sebab itu doa yang kita baca itu, Allah makhtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu bukan dari kita, itu daripada Nabi SAW. Hadis ya, warat daripada hadis. Nah, apa lagi? Banyak lagi doa-doa Nabi SAW berkaitan dengan ya Allah, wafatkanlah aku, matikanlah aku dalam Islam, dalam iman, dalam kebaikan sebagainya. Dan itu semua warat, semua datang daripada hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Yang kita pun tidak baca apa, kan? Nah, kalau walid itu doa pendek-pendek saja. Momen lama-lama macam mana aku sakit urat, sakit paha, sakit kaki, sakit pinggang, sakit itu, sakit ini, mau doa-doa panjang macam mana? Kan? Satu. Nah, sisi lain, dalam keadaan berjamaah. Ya. Nah, walid tidak peduli orang lain. Tapi walid punya paham, walid punya understanding. Dalam keadaan berjamaah, kita dihadiri oleh berbagai-bagai orang. Mungkin. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang begitu, ada yang begini. Nah, kita ringkaskanlah. Paham nggak? Ringkaskanlah apa yang boleh direngkaskan. Apa yang boleh dimudahkan. Supaya tidak terberat dan memberati. Walaupun dari satu sisi. Nah, lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau zikir, kami punya pasal lah. Kau tidak mau pergi lah. Mungkin begitu pandangan kita. Ya kan? Tapi sisi umum, manusia terpengaruh dengan sejauh mana ilmunya, sejauh mana pengetahuannya. Ya kan? Kadang-kadang dia tidak ada pengetahuan. Dia pikir, kalau kebangun sekarang nanti buruk. Aku punya tingkah laku ini buruk. Dia pun duduk sekejap begitu, sekejap begini, sekejap begitu. Sakit pinggang, sakit urat kan. Contoh. Nah, menjadi satu keberatan, menjadi satu kepayahan, gitu kan. Nah, besok dia pikir mau datang sembahyang Jumat, dia orang ini habis lambat. Aku sembahyang sendirilah. Nah, dia pun tidak datang sembahyang Jumat. Gitu kan. Nah, jadi hal-hal itu perlu difikirkan. Jadi sebab itu, saja boleh sebut ya, walaupun bukan termasuk dalam perbincangan ilmiah kita, saja boleh sebut. Supaya nanti kita berada di tengah masyarakat, ya. Nah, kita permudahkanlah, ya, bukan kita memayahkan. Ya, para fuqaha antara lain menyebut pernah menegur. Dikatakan pernah menegur. Sahabat pun dalam riwayat mengatakan pernah menegur. Ada sahabat yang lain baca Qur'annya panjang. Ya, dalam solat baca Qur'annya panjang. Begitu panjang. Ini solat wajib ya. Adapun solat sunat itu bukankah tidak menjadi tuntutan? Kau buat sorang-sorang lah misalnya gitu kan. Ini tentang solat wajib. Nah, sahabat menegurnya, permudahkanlah urusan umat. Dalam riwayatnya begitu. Jadi bertanya si sahabat yang menjadi imam yang membaca panjang, permudahkan bagaimana? Nah, kemudian diterangkan kepada beliau. Seperti mana oleh terangkan tadi, di mana oleh sebutkan tadi. Paham ini? Nah, kau kalau jadi imam nanti, kau jangan coba mau panjang-panjang memilih. Yang menjadi makmummu di Keningau itu mungkin orang tua, sengit sana, sengit sini. Kan? Nah, kau permudahkan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Habisnya, kau baca pendek saja. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, sudah. Apa yang pendek dan tidak tidak memudaratkan salat, memang.
Nah, kalau kau terlalu pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, habis surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Nah, itu memudaratkan solat kan? Dia belum habis Fatihah, Pak. Kasihan dia. Kan? Ketika kau Allah Akbar, Allah, rusak solat. Betul? Nah, jadi yang menjadi imam itu perlu paham itu semua. Ya, sebab itu ada fiqih ini, ada fiqahnya, fiqah imam wal makmum. Macam mana mau menjadi imam dan macam mana mau menjadi makmum. Bukan sembahyang bodoh begitu saja, tahu kan? Okey. Nah, kita balik kepada isu kita. Jadi katanya kerana itulah isim isyarah. Berarti ada faktanya, betul? Ya. Itu, ini mesti ada fakta. Ya, kalau dalam balaghah, dalam bahasa, dalam percakapan, itu mesti ada benda yang ditunjukkan. Ini mesti ada benda yang ditunjukkan, betul? Itu apa itu? Itu apa? Itu apa? Tiada apa. Orang bilang putus sudah wayanya. Betul kan? Betul. Nah, kau pun kalau mau menunjukkan sesuatu, biar ada benda yang kau mau tunjuk, betul kan? Nah, itu apa? Itu buah itu. Kan? Manggis. Durian. Begitu kan? Itu ada bendanya. Jangan kau itu, tapi tidak ada. Mana itu? Mana itu? Nah, kecuali kami, bah. Nah, kami boleh tunjuk itu. Yang tidak nampak itu kau, kami nampak. Faham kami, Zi? Mana itu? Mana? Mana? Nah, kau buta, bah. Kami nampak. Nah, itu kelainannya. Itu cerita lain. Cerita di sebaliknya. Gitu. Okey? Nah, kerana itulah. Nah, apa fakta itu? Rasul, Nabi Rasul yang apa ya? Yang maksud mereka itu, tetapi tetap saja seperti biasa, menangis, minta ampun dan sebagainya. Termasuk minta wafat dalam keadaan Islam, minta wafat dalam keadaan iman, minta wafat dalam keadaan melakukan kebaikan. Nah, ini berarti para Nabi Rasul seolah-olah takut melakukan maksiat. Ya, ketika wafat, takut dalam keadaan maksiat, takut dalam keadaan tidak beriman, takut dalam keadaan tidak berislam ketika wafat. Nah, kenapa begitu? Jadi katanya, karena itulah mereka semua berdoa. Ini jawapan ada sudah ya. Karena mereka adalah, tadi kita sebut sudah, Nabi dan Rasul. Ya kan? Nabi sama saja keadaannya seperti manusia biasa. Hanya dia didatangkan wahyu untuk dirinya. Rasul, nah, dia didatangkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itu perbezaan. Jadi, tetap saja sifat manusiawinya. Kemudian sifat manusiawi itulah yang digabungkan dengan istilah ilmu dipanggil ubudiyah. Betul? Jadi, manusiawinya satu, ubudiyahnya satu. Dan kita diajar supaya manusiawi. Betul manusiawi. Tetapi yang membaluti, yang menyelimuti, yang memakai, yang menutup manusiawi kita adalah ubudiyah. Betulkah? Fahamkah begitu, betul? Nah, kusastra sikit itu. Menyelimuti. Oh, sastra. Orang pikir aku tidak belajar sastra, aku tidak tahukah? Okey. Kerana itulah mereka semua berdoa agar wafat dalam keadaan Islam dan memohon perlindungan dari siapa? Dari Allah kan? Dan memohon perlindungan dari Allah agar tidak menjadi kafir. Para Nabi Rasul itu minta mereka kepada Allah agar tidak menjadi kafir. Agar kekal mukmin, hidup sampai kepada mati, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa mohon kepada Allah kan jut. Nabi Rasul itu yang maksum itu, ya kan? Nah, jadi kita di mana? Maluan. Kita mau mohon itu pun jarang. Nah, Walid jujur saja cakap jarang. Seperti mana Walid cakapkan tadi, pendek-pendek saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Bas sudah. Kan Jul. Jadi kalau kau mau panjang-panjang sendiri-sendiri ya. Kau bangun tengah-tengah malam itu. Sembahyang 2 rakaat kah? 10 rakaat kah? Macam mana kah? Nah, kau doa saja 4 jam. Oh.
Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Terus kita. Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah, ini apa yang kita bacakan tadi, walaupun fakta ilmiahnya begitu terbuka, okey. Fakta ilmiahnya begitu terbuka, yang kita baca tadi, yang kita bincang tadi, yang kita uraikan tadi. Tetapi musannif mau menjadikan ini bahagian daripada hujjah terkait dengan Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait itu? Faham tak? Okey. Jadi katanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, nah ini sabda Nabi. Wahai Safiyah. Wahai Safiyah. Siapa Safiyah? Bibi Muhammad. Ini bahasa, bukan Jawa ini. Ini bahasa Indonesia umum. Bibi artinya pengasuh kan? Bibi artinya penjat. Kalau kita sekarang pembantu rumah aja kan? Pembantu lah, jangan pembantu rumah. Pembantu. Ya kan? Nah, kalau kita mau sebut pembantu rumah pun tidak salah sebenarnya. Pembantu. Pembantu rumah Nabi SAW. Karena pembantu rumah Nabi SAW itu ada dua orang yang masyhur. Tahukah? Siapa? Nah, pertama Anas bin Malik, yang lelakinya. Nah, yang keduanya adalah Safiyah. Ya. Kalau tidak salah Walid, namanya Safiyah binti Huyai. Jika tidak salah Walid, sebutan ya. Orang yang membantu, bilang apa ya, khadam, ya kan? Datang bersih-bersihkan, membantu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena istri-istri Nabi ini ada tugasnya, tahukah? Termasuk anaknya, putri Rasulullah SAW Fatimah ada tugasnya. Dalam sirah dikatakannya, sirah yang paling masyhur dikatakan, Fatimah itu sering kali mengambil tugas masak makanan untuk tawanan dan sebagainya. Karena tawanan itu bila pulang saja ke Madinah nanti mereka dibebaskan. Paham kan? Nah, tidak diikat, tidak dikurung, tidak dibebaskan. Nah, nanti kamu orang makan jam ini makannya. Nah, Fatimah menyediakan itu. Paham kan? Sebab itu dalam satu riwayat Fatimah berasa letih. Nah, ketika dia merasa letih itu terfikir dia, jika Rasulullah datang atau aku mendatangi Rasulullah, ayahnya, aku mau minta kepadanya pembantu, ya kan? Aku mau minta kepada ayah supaya memberikan aku pembantu dalam urusan menyediakan makanan. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW terus, seperti tahu-tahu saja begitu, ya kan? Kemudian terus berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, kau mau pilih, kau mau dunia, kesenangan dunia, atau kau mau kau mau kesenangan dunia atau kau mau anugerah pemberian Allah di hari akhirat kelak. Nah, dia ditanya kepada Fatimah. Belum sempat Fatimah menjawab. Kenapa? Agak terlambat karena Fatimah terkedu-kedu. Tiba-tiba ayahnya datang. Sedangkan dia sedang berfikir tentang itu. Paham tak? Jadi terkejut, dia tercengang, blur sebentar. Ya, sekejap blur kepalanya. Tahu tak? Nah, tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, jika Allah menghendaki wahai Fatimah, yang kau rasakan payah itu sebenarnya mudah saja. Nah, jika kau ingin melihatnya, dalam satu riwayat mengatakan jika kau ingin melihatnya. Dalam satu riwayat tidak ada perkataan itu. Terus-terus saja berlaku. Rasulullah mengatakan jika Allah menghendaki, tidak ada kepayahan bagimu. Berarti kau tidak payah. Ku tengok saja jadi semuanya. Nah, tiba-tiba itu yang apa? Gandum itu melompat masuk ke dalam apa itu apa? Panggil apa? Blender itu apa? Pengisar. Ya kan? Nah, itu yang tradisional ini. Masa itu mana ada blender macam sekarang tuh kan. Tek hancur semuanya. Nah, dulu tidak ada itu. Pengisar batu. Nah, Fatimah melihat gandum-gandum itu melompat-lompat masuk ke dalam pengisar itu. Pengisar itu pusing dengan sendirinya. Sedangkan Fatimah sedang bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ada jin yang sedang seolah-olah.
Bukan jin di sana, tahu tak? Mukjizat. Okey. Nah, kemudian keluar daripada pusingan itu tepungnya. Tepung kan yang keluar itu? Tepung kan? Nah, keluar daripadanya tepung. Sampai begitu. Riwayat terhenti di situ saja. Nah, kalau tidak terhenti di situ, mungkin tepungnya itu nanti tiba-tiba diuli. Jadi dus. Apa? Apa disebut? Doh. Jadi dohnya, itu kan? Nah, mungkin nanti doh itu tersedia siap untuk dibakar. Dan mungkin nanti lompat ke tempat bakar. Kemudian keluar dia jadi roti sudah. Paham enggak? Rasulullah menunjukkan kepada Fatimah, jika Allah menghendaki, tidak ada kepayahan apapun bagimu. Tetapi Allah menghendaki engkau berbahagia di hari akhirat kelak. Begitu. Rasulullah SAW mengatakan, sambungan daripada situ. Jika sambil kau bekerja itu, melakukan itu. Ya, sementara Allah menjadikan kebajikan untukmu di akhirat. Nah, lebih bagus kau mengatakan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Hadis itu ya. Pernah dengar ya? Nah. Jadi, itulah. Ya. Kita bercakap tentang apa tadi? Kita bercakap tentang tentang pembantu ya. Tentang pembantu. Tapi kenapa kita mengaitkan dengan isu itu? Tentang tugas. Itulah nabi-nabi, seri-seri nabi ada tugasnya gitu kan. Nah. Jadi sebab itu, apabila ada perjuangan yang mengatakan bahawa isteri-isteri ini dia rehat saja di rumah, belah badan saja. Kan? Suami punya tugas masak, suami punya tugas basuh baju, suami punya tugas itu, suami semuanya suami. Ada perjuangan itu daripada satu kelompok wanita ini. Tahukah? Nah, kita tetap mengatakan itu adalah kebatilan. Walaupun satu sisi ada munasabahnya, tapi tetap kebatilan. Tetap batil. Kenapa? Kerana isteri-isteri Nabi pun bekerja. Paham tak? Ada tugas-tugas mereka yang boleh, ya, yang boleh apa kita katakan, yang dari situ boleh kita gambarkan bahawa mereka juga mengalami keletihan. Apalagi sang suaminya, gitu kan? Paham tak? Jadi kelompok-kelompok yang memperjuangkan itu sebenarnya lebih kepada mau kontrol suami tahu. Supaya suami jangan menikah lagi. Itu buat kontrol. Ini apa? Woman liberation apa ini? Termasuklah sister in Islam. Namanya sister in Islam tapi aurat terdedah. Kan? Nah, kelompok-kelompok liberal ini, mereka lah yang memperjuangkan itu. Kononnya begitu. Dan tidak sedikit yang terpengaruh. Sampai-sampai apa ya? Ada dalam Facebook dia orang dramakan. Kalau mau menikah dengan aku, syaratnya pertama, nah begini. Aku nanti jadi istri beranak saja. Anak kau jaga, masak kau buat, itu kau buat, ini kau buat. Mau menikah dengan dia. Nah kalau Walid, pandang pun aku tidak mau, aku cari lain. Pergi dah. Walid. Tapi dalam drama itu dia bilang, okeylah. Mengaku semua dia. Karena mau menikah dengan perempuan itu saja. Pergi dah. Itu kan? Tahu kau? Nah, kau belum tentu. Aku tengok kau blur saja. Asal mengaji saja blur kepala. Asal mengaji saja blur kepala kau. Aku pun heran sudah. Hantu apa yang tempel di kau? Okey. Nah, jadi Safiyah Bibi Muhammad di situ. Safiyah itu sendiri ya, itu letak komanya tidak betul. Wahai Safiyah, siapa Safiyah itu? Dikurungkan Safiyah itu, yakni dikurungkan, bukan dikurungkan Safiyah. Dikurungkan Bibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu betul kan? Jadi, wahai Safiyah, siapa Safiyah? Yakni Bibi, apa Bibi tadi? Pembantu
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadam di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wahai Fatimah, Nabi memanggil-manggil nama-nama ini, memanggil-manggil nama ini. Wahai Fatimah, tidak ada koma di situ ya. Kurungkan putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu memang ma'ruf kan? Fatimah adalah putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ketika itu yang ada Safiyah. Yang ada ketika itu Fatimah. Karena Fatimah itu selalu saja, apalagi ketika di Madinah ya, menziarahi ayahnya, selalu saja. Jika tidak pagi, petang. Jika tidak petang, pagi. Jika pagi, petang, tidak sempat, malam. Berarti satu hari dia tetap menziarahi ayahnya. Sampai terkenal ya, Babul Fatimah. Ya, ketika kita pergi umrah sana tahu kita. Tunjuk sudah. Nah sekarang aku tunjuk lagi. Ini apa? Mudah-mudahan menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Masjid Nabi, asal masjid sekarang ya. Nah, asal Masjid Nabi itu begitu saja, tahu tak? Asalnya ini saja. Nah, di sini sekarang menjadi menjadi kuburannya Rasulullah. Di sini Rasulullah, di sini Abu Bakar, di sini Omar. Gitu. Oke, yang pertama itu Rasulullah. Oke. Nah, di sini ada ruang jalan-jalan ya. Inilah adalah bagian daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang masjidnya itu adalah bagian ini. Sekarang disebut Raudhah ya. Sekarang disebut Raudhah, betul kan? Disebut Raudhah. Oke. Nah, ini bagian ini pintu masuk. Sekarang mau masuk dari sini, mau menziarahi makam Rasulullah. Masuk dari sini, kan? Keluar di sini. Di sini Baqi'. Dipanggil Babul Baqi' ya, keluar di sini Babul Baqi'. Masuk daripada sini dipanggil Babus Salam. Okey, masuk daripada sini menziarahi makam Rasulullah. Ini berarti kita akan melintasi Raudhah. Inilah masjidnya, Raudhah, dan ini adalah rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Di sini di bahagian ini kecil saja ya. Ini dipanggil Suffah Nabi. Ya, Suffah Nabi, tempat para muhajirin yang datang daripada Makkah, dan nanti pada ketika itu mereka akan duduk di sini, bertempat di sini, berehat di sini, gitu kan? Sebelum nanti mereka mendapat tempat di tempat lain. Okey. Nah, di sini ada satu pintu yang dikenali dengan Babul Fatimah. Sini. Bab Fatimah radhiyallahu taala anha. Kenapa tiba-tiba ada pintu Fatimah di sini? Pertanyaan mungkin ya. Nah, boleh jawab saja. Karena seringnya Fatimah datang. Kadang-kadang di pintu utama. Pintu utama ketika itu mungkin di sini, bang. Sebelum Rasulullah SAW wafat, begitu kan. Pintu utama itu mungkin di sini. Ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sini. Tapi Walid lebih nampak di sini. Walid intai saja. Sekarang tidak nampak karena mereka meletakkan rak Al-Quran, gitu kan, menutup di sini. Jadi kita tidak nampak. Tapi Walid merasakan di belakang rak itu ada pintu. Faham tak? Yang menyebabkan orang datang dan menziarahi Rasulullah SAW dan masuk terus begitu saja. Ada pintunya, gitu kan. Nah, jadi kenapa bab Fatimah itu wujud? Bab Fatimah itu wujud kerana Fatimah datang, mungkin Rasulullah sedang bercakap dengan tetamu dan sebagainya. Ini menyusahkan, memayahkan, ya, karena kasihnya Rasulullah kepada putrinya, maka Rasulullah SAW menunjukkan, Fatimah, nanti kau masuk dari situ ya. Nah, dibuatkan pintu. Sampai sekarang wujud Babul Fatimah, pintu Fatimah. Orang perempuan tidak boleh masuk di situ, kan? Orang perempuan mamnu, karena orang perempuan dia ada nanti dilorongkan sampai ke Raudhah saja, ya, kan? Dia didorongkan, berarti mereka tidak pernah masuk melalui Babul Fatimah. Tidak boleh, tidak dibenarkan.
tidak tahu kenapa itu. Mungkin peraturan apa ya, laluan masjid dan sebagainya. Kita pun tidak tahu. Babul Fatimah. Nah, itu cerita saja ya. Mudah-mudahan dalam pikiran kamu orang itu ada gambarannya. Nanti rasa mau menziarahi makam Nabi. Berdoa, ya Allah, limpahkanlah rezeki kalau kepadaku. Aku ingin mau menziarahi makam Nabi SAW. Menziarahi Rasulullah SAW. Nah, dengan izin Allah SWT makbul. Itu kan. Faham kan Mimi? Kau sekarang ada doa begitu kan? Ha? Mana aku tahu bah, kau punya pasal lah. Ha? Okey. Terus, nah ini perkataannya Nabi selepas menyebut nama-nama itu tadi ya. Katanya, di hari kiamat kelak, datanglah kalian dengan membawa amal kalian. Nah, kata Nabi, wahai Safiyah, wahai Fatimah, nanti hari kiamat di hadapan Allah SWT, datang bawa amalnya. Maksudnya, datang itu maksudnya kembali kita kepada Allah. Ya. Datang bawa amal. Bawa amal dengan maksud, amal itu meliputi semua ya. Amal bukan makna salat. Amal bukan makna zakat. Amal bukan makna haji. Amal bukan makna zikir. Amal bukan makna membaca Quran. Bukan. Amal itu menyeluruh, tahukah? Akidah yang benar, ibadah yang benar, dan adab yang benar. Itu. Yang melibatkan seluruh aktiviti kita dari hidup sampai kepada mati. Itu disebut amal. Jelas ya? Faham tak? Nah, walaupun sisi kecilnya, sembahyang itu adalah amal betul, Pak. Tapi berfikir itu amal juga, kan? Jadi kita lebih advance ya. Kita lebih lebih tepat menggunakan istilah yang dipanggil mujammal. Istilah yang menghimpunkan semua di situ. Daripada kita istilah yang kecil-kecil itu. Paham tak? Jadi kita mujammal saja. Jadi istilah kita itu amal dengan maksud akidah yang benar, ibadah yang benar, dan adab yang benar. Nah, itu maksud. Jadi, Nabi berkata, Nabi menasihatkan, Nabi menyebut, di hari kiamat kelak, datanglah kalian. Ya, kalian itu, nah tadi Safiyah dengan Fatimah, sekarang kalian itu, kita masukkan kita juga. Kita termasuk di dalam kalian. Ya kan? Kalian dengan membawa amal kalian. Berarti amal di situ. Ya. Dengan membawa amal kalian. Jadi dhabit pencerahan. Amal di situ, kalau disebut dalam kaedah balaghahnya, dibaca secara ammah. Bukan dibaca secara khassah. Jadi kalau secara ammah berarti meliputi. Amal itu meliputi akidah, amal itu meliputi ibadah, amal itu meliputi adab. Yang baik, yang sempurna. Nah, Nabi pesan supaya nanti di akhirat bawa itu. Nanti kita kembali kepada Allah SWT bawa itu. Faham kah? Jangan bawa sembahyang, puasa, zakat, haji, ya bagus. Tapi akidahmu merapu. Ya kan? Jangan kau datang nanti semuanya bagus tapi adabmu merapu. Jangan begitu. Ya? Jadi datang kepada Allah SWT di hari akhirat, kembali kepada Allah di hari akhirat dengan sempurna. Ya, amalmu sempurna. Gitu. Ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi amal yang sempurna, amal membabitkan akidah sempurna. Amal membabitkan ibadah sempurna. Amal yang membabitkan adab pun sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan? Kemudian katanya, jangan datang dengan membawa nasab kalian. Ini sebagai kalau dari sudut pesanan, berarti jangan begini. Jangan datang, sama saja istilahnya itu tadi ya, kembali menghadap Allah SWT dengan membawa nasab kalian. Membawa nasab artinya membawa membawa nisbah keturunan. Kan? Aku keturunan Wali Songo, wahai Allah. Nah, Allah tidak mau tahu kau keturunan Wali Songo kah, Wali Bengong kah, Wali apa. Allah tidak mau tahu itu. Jelas ya?
Nah, itu maksud Nabi SAW. Aku keturunan haji itu, haji ini, syekh itu, syekh ini. Nah, kau punya keturunan Rasulullah SAW sekalipun. Nah, Rasulullah berpesan sudah di sana. Faham tak? Aku ahlul bait wahai Allah. Nah, tidak penting pada Allah itu. Jelas ya? Karena itu Rasulullah menyebutnya. Wahai Safiyah, wahai Fatimah. Itu gambarannya. Kalian adalah anakku. Berarti nasab keturunanku. Tapi kalian ketika datang kepada Allah SWT, bawa amal yang sempurna itu tadi. Bukan bawa nasab. Ya, nanti Fatimah pun tidak mampu di depan Allah mendakwahi, wahai Allah, aku adalah anak Rasulullah. Fatimah pun tidak mampu, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Safiyah pun tidak mampu, bah. Kan? Walaupun dia bibi, orang yang mengasuh, orang yang apa? Bukan mengasuh. Apa tadi kita sebut? Khadam itu kan, orang yang membantu di rumah baginda Nabi SAW. Dia pun tidak mampu untuk begitu. Untuk menyatakan, wahai Allah, aku ini adalah pembantunya Rasulmu Muhammad SAW. Dia pun tidak mampu. Ya? Karena ukurannya nanti, timbangannya nanti adalah amal. Itu kan? Allah, Masya Allah. Tabarak. Kerana aku sama sekali tidak bisa, I boleh. Ini bisa-bisa ini Indonesia. Indonesia itu yang tidak bisa itu ular. Ular tidak bisa. Lain semua bisa. Kau kasih ular. Nak ambil ini ular. Oh, itu tidak bisa. Bilang. Tidak bisa. Yang lain semua bisa. Kita ular tidak bisa, betul kan? Kita ular yang bisa. Ya kita ular yang kita bisa. Okey, katanya terus. Karena aku sama sekali, aku ayah Rasulullah SAW, ya. Aku di situ adalah Rasulullah. Ini terjemahan ini agak stabil. Ada terjemahan yang sangat tidak stabil. Sekejap aku, sekejap engkau, sekejap kamu, sekejap begitu, sekejap begini, sekejap saya, sekejap anda, sekejap apa. Nah, itu berarti penterjemahnya itu tidak menguasai bahasa yang dia mau terjemahkan. Faham tak? Okey. Karena aku sama sekali tidak bisa, I boleh. Yang kita guna perkataan boleh ya. Karena aku sama sekali tidak boleh melindungimu, kata Nabi SAW. Dari siksa, azab Allah SWT. Karena aku sama sekali tidak boleh melindungimu dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang azab Allah ya, bukan tentang syafaat. Nah, apakah Rasulullah SAW itu nanti tidak boleh memberikan syafaat? Syafaat ceritanya lain ya. Azab itu ceritanya lain. Ada orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah SAW terlepas dia daripada azab. Ada orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah SAW tapi tetap dia diazab. Ya, sepadan, sesuai, setimpal dengan dosa-dosa yang yang berlaku, yang wujud, yang ada padanya, yang tidak sampai, tidak lepas daripada syafaat Nabi SAW. Itu adalah ada perbincangannya khusus. Oi, 9.30 sudah. Belum habis, baru cakap sikit saja. Itulah. Okey, ulang ya. Kerana aku sama sekali tidak boleh melindungimu. Nah, siapa mu itu? Safiyah, Fatimah. Dan kemudian disebut kalian istilahnya di sana. Jadi kita mengambil pakai, kan? Berarti termasuk kita. Sama sekali baginda Rasul tidak dapat melindungi kita dari siksa Allah SWT. Dia hanya dapat memberi syafaat, memberi pertolongan. Tapi tidaklah bermakna pertolongan itu boleh melepaskan kita langsung daripada siksaan Allah, daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Lagi Nabi juga bersabda, lagi hadis lain ini. Man abatta'a amaluhu lam yasra' bihi nasabuhu. Orang yang terledo. Terledo ni bahasa Jawa. Indonesia, Jawa Indonesia. Apa itu terledo? Tergelincir.
Perkataan asal terjemahan daripada teledo adalah tergelincir. Nah, tergelincir itu dari segi pemaknaan, ada yang memaknakan tidak sempurna. Ada memaknakan tidak diterima. Ada memaknakan tidak betul. Ya kan? Jadi teledo itu adalah tergelincir. Kemudian tergelincir itulah ditafsirkan dengan tidak sempurna, tidak betul, tidak benar, tidak diterima dan sebagainya. Jadi kita faham saja itu, gitu kan? Ada amal yang diterima, ada amal yang tidak diterima. Jadi pada keseluruhannya amal itu perlu sempurna. Nah, apa ukuran amal yang sempurna? Tadi kita bercakap sudah di atas. Apa ukurannya amal yang sempurna? Ukurannya ialah apabila akidahmu benar. Apabila tata cara amalmu itu benar. Dan apabila adab yang mengiringi amalmu itu benar. Maka benarlah dia. Nah, itulah ukurannya. Ya kan? Nah, tata caranya benar. Kalau sembahyang itu kita belajar rukunnya 13. Nah, benar. Ke-13 rukun itu berlaku. Kan? Dalam masa yang sama, akidah kita benar. Dalam masa yang sama, adabnya benar. Nah, maka benarlah. Betul? Nah, begitu saja. Ya. Jangan tata caranya betul. Tata caranya betul. Sembahyang 13 rukun, nah betul semua. Tapi akidahnya tidak benar. Betul? Tata caranya nampak betul. Tata cara solatnya betul. Tapi akidahnya Yahudi. Disebut dalam bahasa begitu kan. Akidahnya Yahudi. Akidahnya Qadariyah, Jabariyah. Apa sih kita senang belajar apa? Khawarij. Akidahnya Syiah. Nama betul di mana di situ? Nah, tetap disebut ataupun tetap diklasifikasikan sebagai tidak benar. Tetap diklasifikasikan sebagai tidak betul. Itu kan? Nah, paham tak? Sama saja dalam hal puasa, dalam hal haji, sama saja. Nah, pergi mengerjakan haji, sempurna segala rukun, segala syarat, segala apa. Okey, tidak. Tapi soalnya akidahmu benar atau tidak? Ya kan? Tentang haji dan tentang akidah itu ada persoalan yang memang dibincangkan. Ketika Rasulullah SAW mau membuka Makkahul Mukarramah, kan? Dipanggil apa? Peristiwa itu panggil apa? Futuhul Makkiyah. Peristiwa pembukaan Makkah kali pertama. Rasulullah SAW daripada Madinah datang ke Makkah untuk mengerjakan haji. Oleh tidak ingat tarikhnya itu. Tahun berapa hijrah? Kalau tidak salah 6 hijrah. Tahun ke-6 hijrah, ke-7 hijrah begitu. Tapi lebih kuat ke-6 hijrah. Nah, Rasulullah masuk ke Makkah. Nah, perkara pertama sebelum masuknya tanah haram, Rasulullah SAW berpesan, ya, kita datang untuk mengerjakan haji, maka kita perlu memastikan niat begini. Rasulullah sebut dalam fakta-fakta yang umum begitu, bukan fakta fiqahnya, ya kan? Nah. Jadi itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan supaya nanti amal itu sempurna. Jelas, Jul? Jadi amal sempurna itu bukan berada di fiqhnya. Bukan berada di tata caranya. Tata caranya itu adalah bahagian daripada untuk menyempurnakan apa yang kita mau lakukan. Tapi kesempurnaan itu perlu dilihat secara menyeluruh. Faham ini? Nah, bermula daripada akidahnya betul, kemudian tata cara fikihnya betul, kemudian adabnya benar. Nah, baru disebut sebagai sempurna. Jelas ya? Okey. Jadi orang yang teledor dalam beramal. Teledor, tergelincir. Lawan tergelincir tadi adalah sempurna yang kita sebutkan. Nah, yang tergelincir itu sudah tentu tidak sempurna. Mungkin tergelincir akidahnya, mungkin tergelincir ibadah atau tata caranya, mungkin tergelincir adabnya. Itu kan? Nah, okey. Dalam beramal ya, nah, nasabnya tidak akan berguna, kata Nabi SAW. Nasabnya. Ya, nasab atau keturunan. Aku alil baitnya, tidak berguna. Aku anak Syekh Fulan bin Fulan, tidak berguna. Aku anak orang saleh Fulan bin Fulan, tidak berguna. Tidak bermakna langsung. Ya. Faham tak? Nah, aku anak Rasulullah SAW pun tidak berguna berdasarkan kepada fakta yang disebutkan di sini.
Berdasarkan kepada hadis yang sedang kita bacakan. Nah, lalu yang berguna di depan Allah itu apa? Nah, seperti mana kita baca pada hadis di atas. Yang berguna di depan Allah itu adalah amal. Ya, yang Nabi SAW menyebutnya, datanglah kalian dengan membawa amal kalian. Nah, amal itu. Ya, tetap saja kita notakan di sana amal yang sempurna. Ya. Nah, kalau amal itu terlalu umum, amal. Ya kan? Amal. Nah, jadi kita nanti datang pada di hadapan Allah, amal yang sempurna, yang baik, yang jahat, semua kita datang sekali kan? Okey. Maksud dari hadis ini, nah, ada penjelasan maksud dari hadis. Apa maksudnya? Tak pantas jika ada ahlul bait yang amal dan perilakunya tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salafus saleh. Nah, ini sebagai kalau dalam ilmu balaghahnya dipanggil sebagai qat'il ayah, pemotong ayat. Kan? Nah, jadi dia mengatakan, musannif sendiri mengatakan bahawa hadis yang kita bincang tadi, langsung tidak langsung, menunjukkan kepada kita jika ada ahlul bait yang amal dan perilakunya tidak sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW dan para ulama salafus saleh, maka nasab itu tidak memberi makna apapun. Itu maksudnya. Ya. Maka ahlul bait itu tidak memberi makna apapun. Jelas ya? Boleh faham tak? Nanti Miji datang, aku ahlul bait, aku layak untuk syurgamu. Nah, tidak memberi makna apapun di sisi Allah SWT. Nah, itulah maksud. Okey. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya Bani Hashim. Ini Bani besar ini. Bani Hashim, boleh sebut sudah tadi. Ya Bani Hashim, la ya'tini nasu bi'amalihim wa ta'tuni bi'ansabikum. Wahai Bani Hashim. Ada gambaran tak kamu orang boleh sebut ini? Bani Hashim. Mana mungkin aku takut kamu orang lagi kuajar lagi tidak tahu. Nah, tunjuk juga. Inna sam'a wal basar, dengar dan lihat. Nah, ini Bani Hashim. Mana tadi? Ini Bani Hashim. Besar ini. Ya. Nah, di bawah Bani Hashim itu sebenarnya ada banyak bani, tapi yang masyhur dalam terkait kita disebut Bani Muttalib. Nah, dari Bani Hashim ini kan, Bani Hashim ini banyak orang anaknya. Macam-macam juga dia. Tapi yang masyhur dari sana dua. Nah, Bani Muttalib. Bani Muttalib ini bermula dengan Abdul Muttalib, datuknya Nabi SAW. Nah, turun terus. Ya, itu. Kemudian di sini ada lagi, termasuk Bani Hashim ini dipanggil Bani Wahab. Bani Abdul Wahab, Walid Wahab saja, ringkas saja ya. Nah, dari Bani Abdul Wahab ini pun ada ramai lagi, Pak. Tapi yang terkait dengan dari sini adalah Aminah. Aminah binti Wahab. Binti Wahab ini sendiri. Kan? Yang terkait dengan dari sini adalah Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Betul kan? Aminah bin Abdul Muttalib. Aminah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Aminah binti Abdul Wahab. Nah, daripada dua orang ini campur ya, Aminah campur dengan Abdullah, campur ya. Nah, lahir di sana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Nah, itulah. Nah, jadi kalau dikirakan datang daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni daripada dua bani yang besar, daripada dua bani yang besar, Bani Muttalib, Bani Wahab. Bani Muttalib, Bani Wahab ini datang dari mana? Bani Muttalib, Bani Wahab datang daripada Bani Hashim. Boleh faham begitu?
Sama macam kita juga kan. Kita datang daripada datuk kita. Datuk kita itu ada berapa anaknya? Kita anak kepada Fulan. Fulan itu anak kepada datuk kita. Datuk kita itu ada berapa anaknya? Kalau 4 isterinya, seorang 10 anaknya, berarti 40 anaknya. Nah, sedikit punya besar ke itu? Kan? Datuk kepada ayah kepada datuk kita. Ada berapa anaknya? Nah, jadi bani itu besar kan? Nah, sebab itu disebut bani. Okey. Terus. Uish, berhenti sudah. Nah, katanya, wahai Bani Hashim, Nabi menyebut ya, wahai Bani Hashim. Nah, ini seolah-olah Nabi bercakap dengan kaum kerabatnya yang besar. Faham kan? Nah, mungkin ada di situ datuk. Datuk tidak ada, meninggal sudah. Sepupu, sepepat, sepiut, semiut, setuik, secot, setatuk, semua ada di situ. Ya. Pada menggambarkan Ahlul Bait tadi kita sebut. Okey, katanya, wahai Bani Hashim, jangan sampai nanti, yakni di hari kiamat, orang-orang datang kepadaku dengan membawa amal baiknya. Ya. Jangan sampai nanti di hari kiamat. Nah, orang-orang lain, bukan Bani Hashim ya. Datang kepadaku. Nah, di hari kiamat itu bukankah kita mencari nabi-nabi kita, gitu kan? Semua umat mencari nabi-nabinya. Faham tak? Diriwayatkan dalam hadis, nah umat Nabi Musa mencari Nabi Musa, umat Nabi Isa mencari Nabi Isa, umat Nabi Daud mencari Nabi Daud. Begitulah. Kan? Nah, ketika mereka berjumpa dengan nabi mereka mengatakan, pada hari ini aku tidak mempunyai upaya apapun bagi menolong kalian, bagi memberi syafaat kepada kalian. Orang yang satu-satunya pada hari ini yang boleh membantu kita adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu riwayat dalam hadis begitu, ya. Dengarkah? Nah, sekurang-kurangnya dengar, ingat begitu. Mimi. Nah, ini berarti di hadapan Allah SWT nanti, nabi-nabi, rasul-rasul yang lain angkat tangan. Hari ini milik Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Seolahnya begitu. Ya, tentang memberi syafaat, bantuan kebaikan apapun pada hari ini milik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tidak boleh. Nah, demikian mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah maksud. Jangan sampai nanti di hari kiamat orang-orang datang kepadaku, ya, kerana semua mencari dia kan, mencari Nabi Muhammad SAW dengan membawa amal baiknya. Nah, mereka datang dengan membawa amal baiknya, sedangkan kalian, ai Bani Hashim, sedangkan kalian, nah kalian di situ siapa? Bani Hashim. Rasulullah SAW bercakap dan fokusnya adalah Bani Hashim. Sedangkan kalian datang kepadaku dengan membawa nasab kalian. Kami daripada Bani Hashim, ya, sama dengan Muhammad. Kami adalah Bani Hashim, sama dengan Muhammad. Kami adalah Bani. Soalnya kan datang bawa nasab di hadapan Allah SWT. Nah, tidak berguna, tidak terpakai. Jelas ya? Nah, itu maksud hadis. Kemudian kata musannif, seakan-akan Nabi bersabda, orang lain datang kepadaku membawa amal baiknya, sedangkan kalian Bani Hashim datang hanya membawa nasab kalian. Hal itu sama saja dengan mempermalukan diriku. Ini komentar ya, berdasarkan kepada pemahaman musannif terkait balaghah ayat. Nah, jadi memalukan Nabi SAW itu seolah-olahnya. Tapi sisi lain menunjukkan kepada kita bahawa nasab itu tidak memberi makna apapun di sisi Allah SWT. Tetap saja terikat dengan amal yang sempurna. Nah, kemudian disandarkan kepada firman Allah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, terkait dengan amal yang sempurna itu, inilah dalil Al-Quran. Surah An-Najmi, surah 53, ayat 39.
Nah, Allah menyebutkan di situ ya, dan bahwasanya seorang manusia itu tiada memperoleh, tidak mendapat apapun selain apa yang telah diusahakannya di dunia. Ya, diusahakannya yakni di dunia. Jadi, apa maksud yang diusahakannya? Nah, amal. Amal yang dikerjakan, diusahakannya di dunia. Nah, itulah yang akan dibawa sampai kepada kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan nanti, bagaimana kalau kami bersalah, berdosa, begitu begini, kami bertaubat? Ada dua pendapat di situ. Satu pendapat mengatakan tetap saja kau bawa di depan Allah SWT, baik buruk sekalipun kau bertaubat. Itu satu pendapat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lah dengan rahmatnya nanti disebabkan taubatmu, nah Allah menolak yang itu, menimbul seolah-olah menolak yang buruk dan menimbulkan yang baik saja. Ya kan? Nah, satu pendapat. Dan pendapat yang kedua, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan mereka datang di hari akhirat. Ini terkait dengan satu dakwaan, ya, kami dosa begitu begini. Ya, sekarang kami bertaubat sudah. Nah, kami datang kepada Allah nanti bagaimana? Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan orang-orang yang taubat dan Allah menerima taubatnya, ya, berarti datang dia kepada Allah dalam keadaan yang bersih daripada hal-hal yang dia taubatkan. Itu pendapat yang kedua. Tapi dari sudut keabsahan, ya, dari sudut keabsahan, dua pendapat ini, mana yang lebih relevan pada sisi ulama? Ulama mengatakan pendapat yang pertama. Paham tak? Walaupun majoriti umat kita selalu dengar pendapat yang kedua, gitu kan? Ataupun dalam kebanyakan pegangan kita, pendapat yang kedua. Jadi taubat kita selesai pada depan Allah SWT, itu tidak ada apa sudah. Ya kan? Nanti seolah-olah kita datang di depan Allah SWT itu bersih. Berdasarkan kepada hadis, orang yang bertaubat itu adalah orang yang bersih seperti bayi dan sebagainya. Nah, itu pemaknaan. Paham tak? Bagi mereka yang menghujahkan yang pertama, itu mereka mengatakan itu adalah pemaknaan. Adapun di depan Allah SWT yang maha tahu. Apakah Allah SWT tidak tahu kita pernah melakukan dosa pada ketika hidup dan sebagainya. Betul kan? Nah, begitu. Jadi pendapat yang pertama itu rasionalnya tidak boleh ditolak. Pendapat yang kedua juga diterima. Paham tak? Nah, itu. Jadi kita ini macam mana mau pegang yang mana? Pegang dua-dua bah. Dan bergantunglah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu kan? Nah, itu caranya. Jelas? Okey. Kemudian katanya amal baik para leluhur. Nah, perkataan leluhur itu apa? Nah, Walid sekarang mau kasih kamu orang tahu. Ini bahasa kerohanian sebenarnya. Bahasa kerohanian. Orang yang terlibat dengan ilmu kerohanian, amal kerohanian, sampai kepada ilmu hikmat. Nah, istilah ini biasa saja. Naik ke atas. Ya, nasab. Ya. Ini kita sebut nasab. Nasab ini bukan terkait dengan Hamdan bin Osman, Osman bin apa, bukan itu saja. Nasab ini ada dua bentuknya. Ya. Nasab ini ada dua bentuknya. Satu nasab terkait dengan kita sebut keturunan. Keturunan siapa? Lagi satu nasab terkait dengan ilmu. Kau ambil dari siapa? Ya, sama ada ilmu itu terkait dengan ilmu secara umum ataupun terkait dengan kerohanian langsung. Okey? Nah, itu pun disebut begitu juga. Okey, naik ke atas dipanggil leluhur. Disebut sebagai leluhur. Turun ke bawah dipanggil sebagai sesepuh. Sesepuh, ya, ini istilah. Jadi, kalau kamu orang ambil ilmu daripada Walid, Walid ambil ilmu daripada siapa dan naik. Walid ambil daripada guru Walid. Guru Walid ambil daripada siapa? Daripada gurunya. Gurunya ambil daripada gurunya. Gurunya ambil daripada gurunya. Ya, sampai kepada Nabi SAW itu dipanggil leluhur. Faham tak? Disebut sebagai leluhur. Okey, faham tak? Nah, kemudian itu naik ke atas ya. Boleh sebut tu dah naik ke atas tadi. Itu disebut leluhur. Nah, keturunan pun sama. Hamdan bin Osman. Osman bin Ahmad. Ahmad bin Daud. Daud bin apa, sampai ya manusia akan berkembang daripada sampai kepada Nabi Adam AS.
Nah, mungkin begitu kita katakan itu disebut leluhur. Nah, turun daripada hamdan, turun kepada di bawah. Siapa? Siapa nama anaknya? Siapa nama anaknya? Yang lelaki. Turun. Nah, itu dipanggil sesepuh. Paham nggak? Nah, nanti kalau kita mau sebut ilmu pun sama saja. Dalam hal ilmu pun sama saja. Nah, siapa leluhurnya? Paham nggak? Nah, antara lain kita akan sebut leluhur kami adalah Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Nah, kita akan menyebut begitu kan? Kalau kita ingat dan kita boleh sebut leluhur kami adalah Hamdan bin Osman. Hamdan bin Osman. Nah, leluhurnya siapa? Kita boleh sebut. Itu dipanggil silsilah. Ya kan? Nah, jadi sama saja itu. Jadi silsilah yang bersifat leluhur dan ada yang bersifat sesepuh. Nah, sesepuh turun ke bawah. Ya, dari Walid turunkan ilmu kepada Mizi. Mizi nanti turunkan ilmu kepada siapa? Nah, yang di bawah kita itu dipanggil sesepuh. Paham nggak? Istilah ini mungkin ada kepentingannya dan mungkin juga tidak penting. Kan? Nah, bagi kami, bagi kita orang yang belajar, Walid rasakan penting juga. Karena istilah itu nanti digunakan ya, pada keadaan-keadaan tertentu, tempat-tempat tertentu. Okey? Amal baik para leluhur tidak bisa boleh memberi manfaat sama sekali. Jadi amal baik para leluhur, nampak? Yang di atas kita. Dia syekh kah, dia wali kah, dia apakah? Nah, tidak boleh memberi manfaat sama sekali kepada kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apalagi orang sekarang ini ada yang mau pergi kubur sana, mau pergi kubur sini, mau itu, jumpa wali itu, jumpa wali ini. Ini pun satu hal yang merapu juga. Ya kan? Nah, Walid berpendirian begitu. Dan hujah Walid begitu. Nah, mungkin orang pergi berjumpa dengan orang-orang soleh ini minta nasihat. Nah, minta tunjuk ajar. Nah, artinya ilmu juga itu kan. Nah, minta ilmu. Paham nggak? Bukan dengan keyakinan kita pergi ziarah dia, nanti di depan Allah SWT dia akan sebut nama kita. Nah, keyakinan itu sebenarnya tidak ada. Paham nggak? Walaupun ada hadisnya dhaif saja. Hadisnya sangat lemah. Hadisnya berkaitan dengan apa ya? Makan dengan orang alim. Pernah kau ambil ilmu daripada orang alim? Tidak ada. Pernah kau duduk dengan orang alim? Tidak. Pernah kau makan dengan orang alim? Tidak. Pernah kau hadis itu? Pernah dengar kah? Nah, sampai-sampai pernah kau berkirim salam pada orang alim? Ada tidak? Tidak. Nah, jika demikian kau hanya layak masuk neraka. Misalnya begitu. Hadis sebutannya begitu. Kenapa? Karena kau tidak pernah ada rasa kasih, rasa cinta kepada orang alim. Itu hadis tentang menyintai orang alim. Paham nggak? Nah, itu tidak boleh disabitkan dengan pegangan seperti yang sedang kita bincangkan ini. Nah, sedar tidak sedar, ramai hari ini orang yang pegang begitu. Mau pergi ziarah wali ini. Meninggal sudah dia, 100 tahun. Lagi lama, lagi bagus. Baik. Ramai-ramai pergi ziarah kubur ini. Makam ini. Nah, sebab itu kelompok-kelompok Wahabi melabelkan sebagai kuburiyun. Karena itulah. Bukan salah menziarahi kubur, tidak salah. Mengambil ibrah. Ya. Ziarah kubur dengan mengambil ibrah. Nah, itu sunat hukumnya. Mengambil ibrah apa? Nah, kau sudah pulang kepada Allah. Nanti giliranku pula. Nah, menyedarkan kita. Nah, itu sunat. Tapi kalau penziarahi kubur karena mengharapkan syafaat, berkat, begini itu pembohongan. Ini amalan Syiah Ismailiyah Batiniyah. Ya. Nanti ada kesempatan kita belajar, mungkin kita langkah Syiah Ismailiyah Batiniyah dalam konteks masyarakat kontemporari, masyarakat sekarang banyak yang terpengaruh dengan Syiah Ismailiyah Batiniyah tanpa sadar. Ya. Nah, salah satunya itu mengharapkan berkat para wali yang telah meninggal sekian lama. Mencari mereka di mana ada kubur para wali. Kalau kita pun pelan-pelan, diam-diam, kita buat kubur cantik-cantik. Tapi jangan modern, klasik.
Lepas tu kita bikin satu kejutan, propaganda. Kami terjumpa kubur. Begitu. Kan? Jul kau pula, aku bermimpi ini adalah kubur wali. Oh, pandai-pandai tak kita karang nama siapa-siapa. Nah, kita meletup melalui Facebook. Kau tengok. Nanti belakang itu cerah bahawa orang datang ziarah. Belakang itu tempat bakar sampah. Ya, kenapa? Karena orang yang berpenyakit seperti ini sebenarnya banyak sudah. Daripada mana datangnya? Dari Syiah, Ismailiyah, Batiniyah. Itu asalnya. Paham tak? Okey. Yang kita berjumpa dengan hujah-hujah yang begitu jelas. Okey. Jadi apakah, tadi kita kembali kepada persoalan ini, apakah kita akan mendapat syafaat? Kita mungkin mendapat syafaat karena kita menziarahi kuburnya. Tidak ada penjelasan daripada nas. Tidak ada kesepakatan para ulama ahli sunnah kita wal jamaah. Tidak ada. Yang pasti-pasti secara jelas kita akan datang kepada Allah dengan amal kita. Yang sempurna, kita sebut sudah tadi. Tidak datang kepada Allah SWT dengan nasab, dengan apapun. Jadi bagaimana mungkin nanti, mungkin boleh dikaitkan dengan hadis yang begitu dhaif kita sebutkan tadi sudah. Kita menziarahi ulama, menziarahi kubur mereka. Mungkin itu. Nah itu pun, ini yang kuat ini. Yang kuatnya ini, yang kita sebutkan ini. Ini yang kuat, ini yang tahqiq. Nah kalau sudah ada yang tahqiq, kenapa kita mau pakai yang dhaif? Gitu kan? Nah di situ bahayanya. Okey. Terus. Jadi katanya, amal baik para leluhur. Para leluhur artinya orang yang di atasmu tunjuk sudah tadi. Dia gurumu ataupun siapapun dia. Ya kan? Apalagi yang tidak pernah kenal kita, tidak pernah tahu kita, kita cuma menziarahi kuburnya. Menziarahi kuburnya dengan anggapan mudah-mudahan dia nanti kenal kita di depan Allah SWT. Dan ini anggapan-anggapan karut yang mungkin wujud, kita katakan begitu. Nah, kita klasifikasikan juga sebagai, nah dia pun leluhur. Okey? Tidak boleh memberi manfaat sama sekali. Mereka pun tidak boleh memberi manfaat. Yang bisa boleh memberi manfaat hanyalah amal ibadah yang kita lakukan. Penjelasannya lepas sudah tadi. Ya. Yang hanya boleh memberi manfaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ialah hanyalah katanya, hanyalah amal ibadah yang kita lakukan. Itu berdasarkan kepada ayat di atas juga, Pak. Surah An-Najmi ayat 39, surah 53 ayat 39. Apa yang kau usahakan, apa yang kau amalkan. Nah, kemudian kita kaitkan amal itu secara sempurna. Bukan main suka-suka hati, bantai-bantai saja, gitu kan? Allah, Masya Allah. Jadi jelas faktanya. Kemudian kata musannif, maka beribadahlah kalian. Nah, oleh itu buatlah ibadah. Bila sebut ibadah, nah itu meliputi seperti mana disebut tadi. Terkait akidah, terkait tata cara melakukannya, terkait adabnya. Itu kan? Nah, panjang lagi, mau kasih habis. Kemudian kata musannif, salah satu putra Nabi Nuh AS. Kita berhenti di situ. Allah. Nah, malam ini pun satu kitab juga, 10-3 minit juga. Akhirnya tinggal satu kitab. Tak apa. Ada kalanya kita tidak sempatnya. Sebab isu-isu kita sedang bercakap isu-isu yang genuine, yang terkini, yang menuntut kita menjelaskan, memberikan penjelasan yang bagus ya, penjelasan yang sempurna. Nah, itu yang kita agak panjang masa. Tapi tak apa, insyaAllah. Next mungkin kita akan dua kita. Okey, ada soalan kah? Kamu tanya apa, Joel? Nah, kau buat macam aku cakap tadi, Pak. Nanti kita taruh pagar, siapa mau ziarah RM5. Siapa mau ziarah RM5. Nah, projek, Pak. Ya.
dia dalam hal ni, kita sebut Habib, langsung tak langsung terkait dengan Ahlul Bait lah. Kan? Jadi, kita mendatangi Ahlul Bait ini sebenarnya tak lebih atas nama penghormatan. Jadi, yang sah dari sisi agama, kita sebut begitu ya. Yang sah dari sisi agama adalah penghormatan, bukan pendewaan. Boleh faham saya sebut begitu? Kalau kita pergi menziarahi dia, menghadiri dia atas nama penghormatan, nah itu tidak salah. Tapi penghormatan bila kita bawa kepada hukum, penghormatan ni hukum dia sunat. Bawa dari segi hukum. Kemudian dia cuma termasuk adab kemanusiaan, penghormatan ni. Ya, sebab itu contoh kita bincang tentang perkataan Sayyidina. Kenapa kita sebut Sayyidina? Kan, bid'ah. Dan persoalan itu kita tak jawab. Kita patah balik. Kenapa kita sebut Tuan? Kenapa kita sebut Encik? Oh, itu sebagai satu penghormatan. Maka samalah dengan Sayyidina. Apa masalah dia? Isunya kurang lebih macam tu sajalah. Jadi, datang kita dengar Habib ni dia mai daripada Yaman. Habib Omar sebagai contoh. Dia mai daripada Yaman. Jadi, kita memberikan penghormatan. Kenapa kita memberikan penghormatan? Mungkin ada dua di situ. Satu, sebagai Ahlul Bait, kita katakan begitu. Satu lagi sebagai ulama. Ingat? Jadi ini adalah hal-hal yang harus. Bukan sunat pun, harus. Ya, penghormatan kepada Ahlul Bait, penghormatan kepada ulama, ini ada keharusan dia. Sebagai contoh kita berbincang tadi. Kalau dia itu Ahlul Bait yang mengikut seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Ya kan? Kalau dia itu ulama yang hak, yang benar. Seperti mana diajar oleh Nabi SAW. Maka penghormatan wajar diberikan kepada dia. Tapi hukumnya tetap harus. Dan ada lagi lah pada pandangan alim mengatakan sunat. Kan? Jarang ada ulama, saya tak pernah dengar lagi ulama mengatakan wajib kita kena dengar. Itu satu sisi. Jadi balik kepada persoalan Maji tadi. Mana lebih bagus kita mai kepada majlis ilmu kita ni kan? Ataupun kita pergi cari Habib. Kalau tengok daripada segi mana lebih afdal. Bukan hukum. Kita tak cakap hukum lagi. Mana lebih afdal. Afdalnya kita hadir ke majlis kita. Kalau ada majlis ilmu kita, kita hadir ke majlis kita. Kenapa? Kerana hal itu ada dalil dia. Kemudian ada hujah dia. Antara hujah muktamad para ulama, kita kena ikut ulama kita. Berbanding ulama yang datang daripada tempat lain. Kita kena beri penghormatan kepada ulama kita berbanding ulama yang datang daripada tempat lain. Dia macam tu kaedah dia. Ulama yang datang daripada Syria sebagai contoh main tempat kita. Kalau dia berhujah, kita bukan boleh ambil hujah dia solid. Kalau dia berfatwa, kita bukan boleh ambil fatwa dia terus, tak boleh. Sebab setiap hukum dia berdasarkan kepada waqi', betul? Setiap hukum dia berdasarkan kepada keadaan setempat. Kalau dia bawa fatwa Syria mai di sini, kita di sini, keadaan kita lain, jenuh perang kita. Itu contoh. Boleh nampak idea kan? Itu contoh. Jadi disitulah kenapa kita perlu memberi, kalau penghormatan, kita perlu memberi penghormatan kepada ulama kita, di tempat kita. Berbanding yang mai daripada lain. Itu dari satu sudut tu. Kemudian, yang kita duk nampak, kita andaikan lah. Nampak tak boleh lagi salah. Kita andaikan. Kita berpusu-pusu, terjun pi. Kalau nak ambil ilmu itu sah. Kami turun pi jumpa Ali Jum'ah, Profesor Ali Jum'ah. Kami turun pi jumpa Habib Omar kerana kami nak ambil ilmu dan nasihat. Itu sah. Itu dibenarkan. Dibenarkan. Adapun perkara afdal tetap duduk jika di tempatmu ada majlisnya, jika di tempatmu ada mursyidnya, jika di tempatmu ada, lebih dituntut kita di situ. Kan? Tetapi sah, bermakna boleh diterima. Kan? Tetapi jika kita terjun ramai-ramai pi itu kerana bukan penghormatan, bukan mengambil ilmu, tapi lebih kepada, kalau kita sebut istilahnya, pendewaan. Wali khutub, kita kena duduk depan dia, bagi dia tengok muka kita. Ini pendewaan. Ini tidak ada. Nah, ini yang salah. Dan yang menjadi masalah kepada kita, pemikiran macam ni yang bercambahan. Pemikiran, tak tahu nak cakap. Kita pun susah nak cakap.
Kalau dibincangkan secara ilmiah, ini syok ni. Kalau dibincangkan secara ilmiah, hadis ya, berdasarkan pada hadis, ibu kita dan wali kutub. Kita katakan wali lah tadi, ibu kita dan wali. Siapa yang lebih afdal? Ibu kan? Nah, hadis Nabi jelas-jelas terang-terang bagi tahu ibu. Bagi tahu ibu. Kemudian 3 kali sahabat tanya, kemudian baru ayah kan? Kemudian baru ayah. Nah, kita masukkan ayah di sini. Ibu, ayah. Itulah. Sampai-sampai para ulama mengatakan kewalian yang afdal bagi kita adalah ayah ibu. Nah, kemudian kalau di sana ada isteri, ada suami, nah, kewalian sebenarnya adalah suami. Dan begitu. Boleh faham tak? Boleh faham yang dia sebut? Bukan orang yang lain. Sekalipun dia wali. Sekalipun dia wali pada pandangan lah kita katakan. Sekalipun orang kata dia wali kutub, dia wali bukit, dia wali gunung, wali hutan, wali rimba. Tak kira lah. Ya kan? Nah, tetap ayah dan ibumu. Tetap suamimu. Kalau isteri. Ya kan? Jadi ini qat'i, ini ada dalil muktamad. Tak perlu kita petikai. Memang hadis Rasulullah habaq berdemuk. Al-Quran pun langsung tak langsung habaq. Berbanding dengan hal yang kita sebutkan tadi. Itu yang kenapa bila kita rujuk mai kok mana faham ni, dia mai daripada Syiah Ismailiyah Batiniyah. Boleh clear ni. Bahaya benda ni, bahaya. Tapi bahaya tu dia tak nampak lah sekarang ni. Dia akan nampak pada satu ketika bila kelompok tu jadi besar. Dalam kelompok tu dia akan wujud golongan-golongan yang mungkin bersikap fundamental, mungkin bersikap ekstrim, mungkin bersikap macam-macam. Macam Wahabi lah. Ketika dia tak ada apa, dia senap. Ketika dia ada kekuatan sikit, dia mula memunculkan Salafi Jihadi. Dia mula memunculkan benda-benda macam tu kan. Bahaya dia. Allahu'alam. Saya tak ada hal. Saya Habib Omar, saya bertemu dengan dia di Tarim. Masa tu dia pemuda lagi. Kita pemuda, dia pemuda. Duk handsome lagi lah. Dalam keadaan dia pun kuat. Tak ada hal apa pun. Sebab itu, kehadiran di sini, kita memberi penghormatan lah. Kerana dia hadir tempat kita. Macam kita pergi ceramah tempat orang. Orang bagi penghormatan kita. Ini dia datang tempat kita bagi penghormatan. Penghormatan itu macam kita sebut, harus saja. Kan? Kalau kita ada kesempatan, kita berkirim salam. Kalau kita ada kesempatan, kita mungkin ziarah dia. Habib, takkan tak kenal saya. Tahun sekian-sekian saya hadir di kuliah Habib di Tarim begini. Kalau dia ingat, oh hangga. Macam tu kan. Penghormatan kan. Tapi tak ada lah sampai pendewaan ini. Kita dengar dah kan. Kita dah dengar. Kita bercakap ni sebab kita dah dengar. Kita baca, kita tengok dalam Facebook. Bentuk-bentuk yang... Kita tengok dua-dua komen. Puak Wahabi dia komen kata Bapak Jahmiah. No. Itu satu puak. Puak Wahabi. Apa bana? Aiman Bana. Aiman Bana. Dia mengatakan kepala puak Jahmiah. Dia mengatakan Ali Jumaah ni kepala puak Jahmiah. Dan dia mengatakan Omar Hafiz itu kepala Syiah. Ini satu bentuk kejahatan. Berarti mereka tidak memberikan penghormatan. Kalau macam tu, itu penghinaan. Kan? Itu bentuk dia. Kita tetap memberikan penghormatan. Jadi penghormatan, penghinaan kita nampak beza dia. Kan? Jadi di antara penghormatan dengan penghinaan itu ada pendewaan. Jika ada pendewaan, itu yang salah. Tak kira lah, macam mana pun kan. Kadang bentuk pendewaan tu, kita kena tengok wajah dia wali kutub. Sudah, itu bentuk, satu bentuk pendewaan. Sebab dia kutub dia apa, bukan benda sembang. Sebab itu, perkataan wali kutub, wali abdal, wali autad, ini perkataan orang-orang rohani.
Orang kerohanian saja yang ada ilmu kerohanian saja dia faham apa istilah tu. Dan dia tahu macam mana nak menempatkan hal-hal tu. Ini bodoh yang tak tahu apa, pidut. Pandai menjubir lah, autat lah, begitulah, beginilah. Inilah kerosakan-kerosakan orang awam. Yang meluat, yang tak suka pun rosak. Yang suka melampau-lampau pun rosak. Jadi pertengahan ahli sunnah ni dia pandangannya pertengahan. Pertengahan lah tu kita menghormati itu adalah sangat pertengahan, adalah sangat sederhana. Itu je. Masya-Allah, tabarakallah. Boleh clear macam? Alhamdulillah, barakallah. Kau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.